Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kalau Anda perhatikan para tukang hendak membangun fondasi rumah, mereka terlebih dahulu mesti tahu dulu berapa tinggi rumah tersebut, karena itu akan menentukan dalamnya sebuah fondasi rumah. Dan seperti kebiasaan kami orang-orang Merauke di tempat ini, ketika membangun fondasi rumah, kami tidak menggunakan batu-batu gunung, karena batu-batu gunung tidak ada di tempat ini seperti di Manado atau di tempat lain atau di Jawa, tetapi kami biasanya menggunakan batu bata ringan. Tidak pernah akan ada para tukang membangun fondasi rumah di Merauke ini menggunakan batu bata ringan atau hebel, tetapi selalu menggunakan batu bata merah. Mengapa demikian? Supaya menghasilkan terciptanya fondasi rumah yang sangat kuat dan kekar, sehingga ketika ada goncangan tidak mudah runtuh atau tidak mudah ambruk rumah tersebut. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, sedangkan bangunan saja itu butuh fondasi, dan Tuhan Yesus juga butuh fondasi bagi gerejanya. Maka itu dia memilih Petrus sebagai fondasi bagi gerejanya. Pertanyaannya, mengapa Yesus memilih Petrus? Yang pertama sudah jelas, karena pengalaman Yesus bersama dengan Petrus. Karena Yesus sudah melihat bahwa Petrus ini mempunyai prinsip yang sangat kuat, meskipun nanti pada saat Yesus ketika hendak disalibkan dia jatuh juga, tetapi Yesus melihat kualitas dari Petrus. Karena apa? Dari pengalaman Yesus bersama dengan Petrus. Dan Petrus juga mengakui Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, karena pengalaman Petrus bersama dengan Yesus. Yang kedua, Yesus sengaja memilih orang yang berdosa, yaitu Petrus dan teman-teman, dan secara khusus dia memilih Petrus. Petrus itu dan teman-teman bukanlah orang-orang suci, tetapi mereka orang-orang yang berdosa. Mereka juga bukan orang yang mempunyai pendidikan tinggi sama dengan para ahli kitab Taurat, tetapi Yesus sengaja memilih orang berdosa. Supaya apa? Ketika orang-orang berdosa yang dipilih secara khusus oleh Yesus dikuduskan, disucikan, lalu mereka pun diutus untuk mewartakan kasih Tuhan. Dari orang berdosa inilah mereka akan menarik banyak orang-orang berdosa. Karena Yesus datang bukan mencari orang benar, tetapi mencari orang-orang berdosa. Dan Yesus juga sengaja memilih bukan dari kalangan elit pengetahuan, tetapi orang-orang biasa. Bahkan Petrus dan teman-teman bukanlah orang-orang yang mempunyai pendidikan yang sangat tinggi, tetapi Yesus sengaja memilih mereka supaya apa? Memalukan hikmat dunia yang membanggakan kepintaran akal budi dan pikiran. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, melalui fondasi inilah Yesus memberikan dua kuasa yang sangat luar biasa, yaitu kuasa mengikat dan kuasa melepaskan. Kuasa mengikat dalam sakramen pernikahan dan kuasa melepaskan yaitu sakramen pertobatan. Dan melalui fondasi inilah ketika Yesus dibuka lambungnya, ditusuk lambungnya oleh Longinus, terbukalah lambungnya dan keluar air dan darah. Itu juga melambangkan juga kisah perjanjian lama, bagaimana Allah menyuruh Musa untuk mengetuk batu sehingga keluarlah air, sehingga umat Israel bisa meminum air tersebut dari yang keluar dari batu. Itu menunjukkan bahwa di dalam fondasi inilah, batu karang inilah, keluarlah air yang hidup yang kita rasakan dalam perayaan Ekaristi. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, apa tugas kita sebagai umat yang percaya pada Kristus? Kita juga harus mendukung fondasi yang dibangun oleh para rasul. Dan kita sangat bersyukur bahwa kita yang ada di dalam gereja Katolik, kita berdiri pada fondasi para rasul. Dan melalui fondasi para rasul inilah berdirilah jemaat Tuhan, yaitu gereja Katolik. Dan melalui fondasi inilah mengalirlah sumber air yang hidup yang kita rasakan dalam perayaan Ekaristi. Apa tugas kita? Tugas kita adalah kita juga hidup sebagai orang-orang pengikut Kristus yang tinggal di dalam jemaat Kristus, yang tinggal dalam gereja Kristus, yaitu gereja Katolik. Kita selaraskan dengan sikap, perkataan, dan perbuatan kita. Kalau kita hidup semena-mena, kita tidak mau melakukan perbuatan baik, kita tidak mau datang ke gereja, kita tidak mau beriman kepada Tuhan, ataupun kita tidak mau menjalankan cinta kasih, berarti kita tidak mendukung fondasi dari para rasul yang telah dibangun oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita hidup sesuai dengan hukum cinta kasih, melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, maka kita menguatkan fondasi yang telah Tuhan Yesus dirikan melalui para rasul. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.